Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen Edi Sofwan, SHI, MH. Saya Supriyadi, mahasiswa Universitas Pamulang, ingin mempresentasikan tentang ilmu perundang-undangan. Dan di mana selanjutnya ilmu perundang-undangan ini akan dilanjutkan oleh rekan kami. Perkenalkan, nama saya Edrianto, mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Siti Diana dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputi Batubara, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Siti Andrani, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Dewi Widadari, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Baik, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada saudari Siti Diana. Kita tahu bahwa norma itu sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut saudari, apa sih yang menjadi penyebab bahwa norma itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita bermasyarakat? Karena norma diperlukan untuk mengatur perilaku masyarakat supaya teratur, tertib, dan menciptakan kehidupan yang tentram. Tanpa norma, masyarakat tidak akan memiliki pedoman dan berperilaku akibatnya konflik atau permasalahan yang sering terjadi. Dalam masyarakat, norma diperlukan untuk mengatur keharmonisan antar sesama manusia. Dalam kehidupan masyarakat, norma merupakan nilai yang dijadikan standar atau ukuran bagi suatu tingkah laku. Kesimpulannya, ada 8 alasan mengapa norma diperlukan dalam masyarakat, yaitu yang pertama, untuk menciptakan rasa aman sebagai kontrol sosial, menjaga ketertiban, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai nilai yang diatur. Yang kelima, menciptakan ketertiban serta keadilan. 6, membantu mencapai tujuan bersama. 7, dijadikan dasar untuk memberi sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma. Yang terakhir, untuk memberikan dan mengatur keharmonisan antar sesama manusia. Tadi saudara Rizky bertanya kepada saudara Diana, ya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Anda, mengapa sih norma hukum tersebut itu diperlukan dan di samping norma-norma lainnya? Di Indonesia, hukum dan norma menjadi keharusan yang harus ditaati oleh warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa hukum menjadi keharusan dalam kehidupan bangsa dan negara karena adanya hukum menjadi keharusan. Karena apa? Maksud saya, karena adanya hukum dapat menciptakan ketertiban serta keadilan bermasyarakat. Secara harfiah, hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dihukumkan oleh pemerintah. Hukum diartikan sebagai norma dan sanksi yang diciptakan untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Hukum dan norma dibuat untuk membatasi ruang gerak manusia agar tidak bertindak sesuai kehendak dirinya sendiri dan harus sesuai dengan pedoman dan tataran yang berlaku agar menciptakan kehidupan yang aman, tentram, serta berkeadilan. Sebagai kontrol sosial, norma berperan untuk mengatur apa yang baik dan apa yang tidak baik. Jika seseorang diketahui bersalah karena melanggar peraturan yang ada, pastinya orang itu akan jatuh sanksi. Norma hukum berperan sebagai kontrol sosial yang memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan dalam perbuatan di masyarakat. Norma hukum juga sebagai pelengkap norma lain dengan sanksi tegas dan nyata. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta mencegah kejadian kejahatan. Melalui hukum, masyarakat dilindungi dari berbagai ancaman dan kejahatan. Baik, mungkin di sini kita tarik kepada Siti Diana sama Rizky. Ini kita memahami mengapa perlunya norma dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada saudari Siti Diana ini. Menurut saudara, dari macam-macam norma yang ada di Indonesia itu ada berapa? Baik, saya akan menjawab. Yang saya ketahui itu macam-macam norma hukum ada 4, yang pertama itu ada hukum tertulis, yang artinya aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang dalam bentuk tulisan. Contohnya bisa berbentuk dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Hukum tertulis itu bersifat kuat dan selalu menyeluruh pada setiap warga negara tanpa kecuali. Yang kedua itu tidak tertulis, yang artinya merupakan dasar norma hukum yang tidak dituangkan dalam bentuk tulisan. Hukum tidak tertulis ini juga bersifat kuat dan menyeluruh, tapi tidak diresmikan dalam bentuk
produk tulisan atau lembaran. Hukum tidak tertulis biasanya didasarkan dari kehidupan masyarakat adat, berlaku secara turun-temurun dan menitik beratkan pada kepercayaan. Bagi pelanggar hukum tidak tertulis, hukum juga memiliki ketentuan sanksi yang sudah diatur sedemikian rupa. Hukuman pelanggarannya adalah hukuman sosial, denda, kurungan hingga dikeluarkan atau dipusingkan dari kelompok tersebut. Dan yang ketiga ada hukum pidana, yang artinya peraturan mengenai perbuatan manusia, baik dalam bentuk ajaran maupun larangan melakukan sesuatu. Seseorang akan dihukum sampai apabila melakukan kerugian, baik secara material maupun non material. Yang disebut dengan pelanggaran hukum pidana, perbuatan pidana secara material terbuat di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. Salah satu contohnya adalah pelanggaran hukum pidana pencurian dan perampokan. Dan yang keempat ada hukum perdata, mengurus masalah yang dilakukan oleh individu kepada orang lain. Perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata adalah pada letak bagiannya. Hukum perdata mengurus masalah yang berkaitan dengan kepentingan pribadi dan umumnya tidak merugikan banyak orang. Contohnya, hukum perdata adalah masalah utang piutang antara satu orang dan lainnya, maupun antar kelompok dan lainnya. Selain itu, ada hukum perdata mengenai perkawinan, ahli waris, dan urusan lain. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudari Dewi Renita, menurut Anda apa sih mengenai hubungan antara norma hukum dari sudut isinya dan sifatnya? Hubungan antara isi dan sifat norma hukum. Isi norma hukum dan sifatnya saling berhubungan karena isi norma hukum merupakan sifat-sifat yang melekat padanya. Misalnya, jika isi norma hukum memberikan aturan yang bersifat memaksa, maka sifat norma hukum tersebut adalah memaksa. Begitu pula, jika isi norma hukum bersifat umum dan abstrak, maka sifat norma hukum tersebut adalah umum dan abstrak. Selain itu, isi norma hukum juga mempengaruhi sifat norma hukum dalam hal fleksibilitas atau kesesuaian. Misalnya, jika isi norma hukum memberikan pengecualian atau pengecualian tertentu, maka sifat norma hukum tersebut dapat menjadi lebih fleksibel. Namun, jika isi norma hukum bersifat ketat dan tanpa pengecualian, maka sifat norma hukum tersebut cenderung menjadi lebih rapuh. Dengan demikian, isi dan norma hukum saling terkait dan bergantung satu sama lain, membentuk kerangka kerja yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Seperti yang rekan-rekan saya tadi sampaikan, peran norma hukum sangat penting dalam lingkungan masyarakat. Jadi di sini saya akan bertanya kepada Bapak Budianto, menurut Bapak norma apa saja sih yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat? Terima kasih kepada Dewi. Saya akan mencoba menjawab terkait norma sosial yang terjadi di masyarakat terkait disiplin ilmu yang saya pelajari di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Yang pertama itu ada norma agama, kedua norma kesopanan, yang ketiga itu norma kesusilaan, dan yang terakhir itu norma kebiasaan. Apa itu norma agama? Norma agama merupakan aturan dan ajaran yang bersumber dari kepercayaan religi. Norma agama ini sifatnya mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar maupun diubah karena berasal langsung dari Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ialah seperti tidak berzina, tidak membunuh, tidak berbohong, dan sebagainya. Yang kedua itu terkait norma kesopanan. Di Indonesia itu merupakan kesopanan merupakan aturan sosial yang tertinggi mengacu pada seorang harus memperlaku secara wajar dan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya itu norma kesopanan adalah tidak menerima sesuatu dengan tangan kiri, alangkah baiknya dengan tangan kanan. Terus yang ketiga itu norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini merupakan norma yang lahir dari batin nurani dan perasaan batin seseorang yang menghasilkan akhlak sehingga orang tersebut dapat membedakan mana perbuatan yang dianggap baik dan mana yang tepat dianggap buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Contohnya itu melakukan hubungan intim di tempat umum itu tidak diperbolehkan, serta pelecehan terhadap orang lain walaupun itu teman kita sendiri. Yang terakhir itu terkait norma kebiasaan. Norma kebiasaan itu merupakan aturan sosial yang lahir dari perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus hingga membentuk suatu kebiasaan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Aturan ini bersifat non formal, tidak tertulis.
Pelanggaran terhadap contoh menghormati dosen adalah membawa hadiah apabila berkunjung ke pesta ulang tahun seseorang dari setiap hari dan sebagainya. Baiklah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena kami semua di sini masih dalam tahap belajar. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.